Saudaraku, saya tidak pernah bosan-bosan berbicara tentang bagaimana supaya kita selalu hidup menjadi satu dalam satu persatuan yang indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Memang yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita bersama adalah supaya kita menjadi satu. Ingat ya, Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita supaya kita menjadi satu. Bagaimana Tuhan telah menyatukan kita dalam hubungan kita dengan Allah, dan bagaimana Dia menyatukan kita dalam hubungan kita dengan sesama. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita bertindak dan tindakan kita, perbuatan kita itu justru menyebabkan keruntuhan dan kehancuran persekutuan di antara kita? Apakah dengan yang kita lakukan itu kemudian kita tetap saja disebut sebagai seseorang yang benar di hadapan Tuhan? Ya, mari kita perhatikan di dalam di dalam Efesus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi Allah telah menghancurkan, merubuhkan tembok perseteruan oleh dan di dalam Kristus. Merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi di dalam Kristus, oleh pengorbanan Kristus, tembok perseteruan itu sudah dirubuhkan, dan kita telah dibangunkan dalam satu relasi damai sejahtera. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah untuk melenyapkan perseteruan di antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama kita. Salib Kristus, darah Kristus, pengorbanan Kristus telah menghancurkan tembok pemisah di antara kita dengan Allah, kita dengan sesama. Tembok pemisah sudah dihancurkan, jadi sudah tidak ada lagi perseteruan di antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Bahkan oleh salibnya kita telah diperdamaikan dan hidup dalam satu kesatuan, yaitu di dalam satu tubuh Kristus. Kalau Tuhan Yesus Kristus mengungkapkan kehendaknya di dalam doa di Taman Getsemani, yaitu berdoa untuk kita yang kemudian percaya kepadanya oleh pemberitaan para rasul dan para murid-muridnya yang lainnya, supaya kita menjadi satu. Maka mestinya dalam kehidupan kita bersama, di tempat persekutuan kita, di tempat kelompok kita, di gereja kita, mestinya kita menyadari dan memahami itu, menerima itu sebagai perintah yang wajib kita lakukan dan tidak boleh kita abaikan, yaitu supaya kita menjadi satu. Tembok perseteruan itu sudah dihancurkan. Berarti Tuhan tidak menginginkan di antara kita ada perseteruan. Tuhan tidak menghendaki di antara kita ada permusuhan. Tuhan tidak menghendaki di antara kita ada kebencian. Tuhan tidak menghendaki di antara kita ada dendam. Tuhan tidak menghendaki di antara kita ada prasangka buruk yang akan merusakkan hubungan kita satu dengan yang lainnya. Dan ingat, bagaimana Allah di dalam Kristus membawa kita hidup dalam persekutuan. Bagaimana Kristus menyatukan kita, yaitu melalui salib. Dengan penyalibannya, dengan pengorbanannya di atas kayu salib, Allah telah menghancurkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi di dalam Kristus tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi prasangka buruk yang hanya akan merusak hubungan kita satu dengan yang lainnya. Mari kita camkan ini. Kristus oleh salib telah menghancurkan tembok perseteruan dan telah membangun relasi satu tubuh,
relasi damai sejahtera. Kalau kita menghidupkan permusuhan, kebencian, dendam, perseteruan di antara kita, berarti kita tidak menghargai salib Kristus. Ingatlah, Tuhan ingin supaya kita menjadi satu dan tembok perseteruan itu sudah dihancurkannya. Haleluya.